Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua sekalipun melalui virtual, tapi kiranya Bapak Ibu senantiasa ada dalam berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini sebelum memulai segala aktivitas, mari kita membekali diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu kita berdoa bersama. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya jalan hidup kami sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kami boleh mengerjakan segala sesuatu di dalam pimpinan hikmat Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tema sarapan pagi ini adalah semeleh lan nerimo, diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, adakah di antara kita yang masih sulit untuk menerima kenyataan hidup tertentu? Misalnya saja, seorang yang tadinya aktif bekerja dan berpenghasilan, begitu masuk usia pensiun, mesti menyesuaikan segala sesuatunya. Atau seorang yang tadinya sehat bugar, tiba-tiba kondisi kesehatannya menurun, sehingga aktivitasnya jadi terbatas. Menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan bukan hal yang mudah. Tidak sedikit orang sedang berjuang untuk berdamai dengan itu, namun tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan dan akhirnya frustasi. Dan di tengah hidup seperti demikian, nampaknya kita perlu belajar memiliki hati yang semeleh lan nerimo, berserah dan menerima. Maria, walaupun awalnya ia terkejut dan bertanya-tanya sesudah mendengar pemberitaan malaikat bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, pada akhirnya ia mampu memahami apa yang menjadi rancangan keselamatan Allah melalui hidupnya. Dan ungkapan Maria dalam bacaan kita, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu," merupakan kesediaan dan tindakan Maria yang berasal dari hati yang semeleh dan nerimo. Walaupun Maria tidak mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi di depan sana, namun ia menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan yang menjamin hidupnya. Itu semeleh, percaya dan berserah bahwa ada Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Pun demikian, Maria tentu saja menyadari bahwa ada konsekuensi dari kesediaannya itu. Namun, ia mau belajar menerima apa yang harus ditanggungnya itu. Karena dengan nerimo, Maria belajar apa artinya kesabaran menanggung segala sesuatu, ketulusan mengerjakan apa yang Tuhan mau, dan kesetiaan serta ketaatan yang diuji oleh pengalaman dan waktu. Dengan semeleh dan nerimo, Maria memperoleh kekuatan di tengah hidup yang tidak mudah. Sekaligus di saat yang sama, Maria menjadi alat di tangan Tuhan yang menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika pada akhirnya Maria dimampukan untuk melewati pergumulan hidup yang berat karena tugas perutusannya itu, maka kita pun seharusnya mampu melewati pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Bukan karena kita mampu, melainkan karena Tuhan yang memampukan dan memberi kekuatan. Hanya saja kita memang perlu belajar untuk semeleh dan nerimo, menyerahkan hidup kita pada tangan Tuhan yang berdaulat, agar kita dibentuk dan ditempa melalui berbagai macam pengalaman hidup. Sekaligus di saat yang sama belajar
untuk menerima dan menjalani setiap pengalaman itu dengan kesabaran, ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa sekaligus mendoakan jemaat kita yang sedang berduka, yaitu keluarga Bapak Didi Ika Rusmadi dan keluarga almarhum Saudara Sigit Yuwono. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini melalui kisah Maria kami belajar apa artinya semeleh dan nerimo, percaya dan berserah bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami, dan belajar untuk menerima setiap pengalaman hidup yang Tuhan pakai untuk membentuk dan menempa kami. Maka tetaplah ya Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan kesabaran, ketulusan, kesetiaan, dan ketaatan. Pagi ini dalam doa kami pun hendak mengingat untuk saudara-saudara kami yang tengah berduka. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Didi Ika Rusmadi maupun juga keluarga almarhum Saudara Sigit Yuwono. Kami tahu bahwa di tengah kedukaan mereka sedang berjuang untuk berpulih dan menerima kenyataan yang ada. Oleh karenanya Tuhan, kasih-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman mereka, memberikan penghiburan serta pengharapan agar kedukaan yang terjadi dapat dilewati dengan cinta kasih dan pertolongan Tuhan saja. Demikian juga setiap kami yang mungkin saat ini juga sedang berjuang di tengah kedukaan dan luka batin. Tuhan, anugerahkanlah kasih-Mu sehingga kami pun juga boleh berpulih dari kedukaan maupun luka hati yang kami alami. Pagi ini kami mau menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami, karya, kerja, usaha yang akan kami lakukan. Tuhan berkati hidup kami, Tuhan berkatilah keluarga kami, Tuhan berkatilah masa depan kami, dan kiranya kami senantiasa hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan yang memelihara dan memampukan kami untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sukacita, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.